الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini juga saya akan menyampaikan lebih lanjut rincian peristiwa Ghazwah Tabuk. Disebutkan peristiwa seorang pria bernama Jad bin Qais. Ia juga termasuk salah seorang dari golongan munafik yang merupakan pemimpin besar kedua kaum munafik setelah Abdullah bin Ubay. Ia bersama Abdullah bin Ubay sibuk dalam berbagai rencana keji. Dialah orang yang pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah juga tidak melakukan baiat. Ia juga menghadap Rasulullah SAW untuk menyampaikan alasan tidak ikut berperang. Akan tetapi, alasan ini juga merupakan alasan yang aneh dan tidak masuk akal. Sebagaimana tertera bahwa pada peristiwa Ghazwah Tabuk, Rasulullah SAW bersabda kepada Jad bin Qais yang merupakan pemimpin Banu Salimah, "Wahai Jad, apakah engkau tahun ini akan ikut berjihad melawan Banu Asfar, yaitu orang-orang Romawi?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, berikanlah aku izin dan janganlah masukkan aku ke dalam bencana. Demi Tuhan, kaumku sangat mengetahui tentangku bahwa tidak ada seorang pun yang lebih menyukai wanita daripada aku, dan aku khawatir jika aku melihat wanita-wanita Banu Asfar, yaitu orang-orang Romawi, maka aku tidak akan mampu bersabar." Mendengar jawaban yang sia-sia ini, Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda, "Baiklah, pergilah, kamu diizinkan. Kamu bisa tidak ikut." Putranya, Hazrat Abdullah bin Jad, yang merupakan sahabat Badar dan sangat mukhlis, datang menemui ayahnya dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menolak seruan Rasulullah SAW? Demi Allah, di kalangan Banu Salimah tidak ada yang lebih kaya daripada engkau. Engkau sendiri tidak berangkat dan engkau juga tidak memberangkatkan siapapun." Maksudnya tidak memberi kendaraan dan lain sebagainya bagi seorang prajurit pun. Ia menjawab, "Wahai anakku, apa yang terjadi denganku sehingga aku harus berangkat menuju Banu Asfar di masa yang panas dan penuh kesulitan ini? Wahai anakku, aku bahkan gemetar karena takut terhadap orang-orang Romawi, meskipun saat ini aku hanya berada di rumah dan wilayahku sendiri. Lalu bagaimana aku bisa pergi ke wilayah mereka untuk berperang melawan orang-orang seperti itu? Aku bahkan ketakutan meskipun duduk di rumah. Wahai anakku, demi Allah, aku adalah orang yang sangat bijaksana dan berpengalaman. Aku sangat mengetahui tentang peperangan." Jadi, ia seolah sedang mengatakan bahwa berperang melawan kekuatan adidaya Romawi bukanlah keputusan yang bijak. Setelah mendengar semua ucapan ini, putranya yang mukhlis itu menjadi marah dan berkata, "Tidak, demi Allah, ini adalah kemunafikan yang menjadi alasan mengapa engkau tidak berangkat ke medan perang, dan demi Allah, Al-Quran pasti akan diturunkan kepada Rasulullah tentang engkau." Disebutkan bahwa ayahnya mengangkat sendalnya dan memukulnya ke wajah putranya. Putranya lalu pergi dan tidak berkata apapun kepadanya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ayat ini diturunkan tentang Jad bin Qais. "Wa minhum may yaqulu zanli wala taftini." Dan di antara mereka ada yang berkata, "Izinkanlah aku tinggal di belakang dan janganlah engkau memasukkanku dalam bencana." Dikatakan bahwa di masa-masa setelahnya, ia lalu bertaubat, dan ia telah bertaubat dengan sungguh-sungguh serta wafat pada masa khilafat Hazrat Utsman. Setelah itu ia tidak lagi menjadi munafik, akan tetapi menjadi seorang muslim yang sejati. Kemudian, tentang orang-orang yang bersekongkol dan berkumpul di suatu tempat untuk melakukan rencana keji dalam peperangan ini,
Rinciannya telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka telah membuat sebuah markas untuk berkumpul. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan tempat tersebut. Dalam rincian tertera, orang-orang munafik dan Yahudi di Madinah sibuk dengan persekongkolan mereka, yaitu menyebarkan kabar palsu untuk melemahkan semangat kaum muslimin, dan mereka berusaha keras untuk mencegah kaum muslimin pergi ke medan perang, dan mereka menggunakan berbagai macam tipu muslihat untuk ini. Kaum mukmin yang mukhlis dan memiliki iman yang kokoh tidak hanya mengetahui perilaku buruk kaum munafik ini, tetapi juga mengawasi mereka, dan laporan-laporan mengenai orang-orang itu sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW karena rahmat dan kasih sayang beliau telah memaafkan orang-orang itu. Namun ketika ada persekongkolan yang berbahaya terhadap nizam yang ada, maka tindakan dilakukan untuk mengakhirinya secara bijak dan juga tegas. Prinsip dasar ini harus diingat, bahwa jika ada sesuatu yang bertentangan dengan nizam atau aturan, maka ada ketegasan dan tidak mesti dengan kelembutan. Oleh karena itu, tindakan semacam ini juga ditempuh saat ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa golongan munafik berkumpul di rumah Swalim, seorang Yahudi yang rumahnya berada di dekat Jasum, atau disebut juga Bi'rul Jasum. Ini adalah sebuah sumur di Madinah. Kaum munafik menghalangi orang-orang untuk pergi bersama Rasulullah SAW dalam Ghazwah Tabuk. Sesungguhnya di Madinah, berbagai macam rencana keji dibuat untuk mencegah kaum muslimin pergi dalam perang ini. Rasulullah SAW lalu mengutus Hazrat Talha bin Ubaidullah bersama beberapa sahabat ke tempat itu dan memerintahkan agar rumah Swalim dibakar, yakni dihancurkan. Itu adalah rumah-rumah non-permanen yang terbuat dari tanah liat. Hazrat Talha melakukan hal itu, dan semua orang yang berada di tempat itu melarikan diri. Di antara orang-orang yang melarikan diri itu ada Dahak bin Khalifah yang bersekutu dengan kaum munafik. Dia naik ke atap rumah dan melompat turun dari sisi belakangnya sehingga kaki dan pergelangan tangannya terkilir. Sifat kasih sayang Rasulullah SAW dan pengampunan beliau adalah sedemikian rupa dominan sehingga Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak menangkap seorang pun dari mereka dan tidak memberikan hukuman lebih lanjut. Namun pusat persekongkolan ini, yaitu markas mereka, tetap dimusnahkan. Setiap orang sibuk dalam persiapan untuk perjalanan ke Tabuk. Gerakan pengorbanan harta pun diserukan agar biaya perjalanan dapat diatur. Para sahabat yang miskin lalu datang menghadap Rasulullah SAW sehingga mereka pun dibantu. Demikian pula orang-orang yang berkemampuan dan berkelapangan juga menyediakan kendaraan dan lain-lainnya kepada para sahabat yang tidak memiliki tunggangan, karena perjalanan ini tidaklah mungkin dilakukan tanpa tunggangan. Dan Nabi SAW juga telah bersabda, hanya orang yang kuat yang boleh pergi bersama kami dan yang dapat menanggung kesulitan perjalanan dan yang memiliki kendaraan serta bekal perjalanan. Pada kesempatan ini, beberapa sahabat datang menghadap Rasulullah SAW sambil menangis. Mereka memohon tunggangan kepada beliau karena sangat membutuhkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak memiliki satupun sekarang yang dapat aku berikan kepada kalian untuk ditunggangi." Maka mereka kembali sambil menangis. Ketulusan, kesetiaan, dan ketidakberdayaan para sahabat ini digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suci sebagai berikut. कि वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ वअयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद-दम हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून.
Dan tidak ada pula celaan terhadap orang-orang yang apabila mereka datang kepada engkau agar engkau dapat menyediakan kendaraan bagi mereka untuk sama-sama berjihad, engkau menjawab, aku tidak memiliki satupun yang dapat kalian tunggangi. Mereka kembali dengan mata berlinang air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memiliki apapun yang dapat mereka belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Ini adalah ayat dari surat At-Taubah. Karena mereka luput dan karena mereka banyak menangis, mereka lalu dikenang dalam kitab-kitab sejarah kehidupan Nabi dengan nama Al-Bakka'un, yakni orang-orang yang sangat banyak menangis. Mengenai jumlah mereka terdapat perbedaan pendapat. Dalam beberapa kitab sejarah disebutkan sekitar 18 nama, namun kebanyakan sepakat atas 7 nama. Di antaranya adalah Salim bin Umair, Urwa bin Zaid, Abu Layla, Abdurrahman bin Ka'ab, Amr bin Hammam, Abdullah bin Mughaffal Muzani, Harmi bin Abdullah, dan Irbad bin Sariyah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Hazrat Yamin bin Umair bin Ka'ab Naziri juga bertemu di jalan dengan Hazrat Abu Layla, Abdurrahman bin Ka'ab, dan Hazrat Abdullah bin Mughaffal. Kedua orang ini sedang menangis. Lalu ditanya kepada keduanya, mengapa kalian menangis? Mereka menjawab, kami telah pergi ke hadapan Rasulullah SAW agar beliau menganugerahkan tunggangan kepada kami, tetapi di sana pun kami tidak mendapatkannya. Sementara kami tidak memiliki harta yang cukup untuk dapat mengatur kendaraan dan pergi bersama beliau untuk berjihad. Atas hal ini, Hazrat Yamin memberikan kepada mereka seekor unta untuk mengangkut air. Keduanya memasang pelana di atasnya. Selain itu, beliau juga memberikan kepada mereka beberapa kurma untuk bekal perjalanan. Dan dengan demikian keduanya berangkat bersama Rasulullah SAW untuk berjihad. Dengan cara ini persiapan untuk mereka pun terwujud. Demikian pula ketika Hazrat Abbas mengetahui hal ini, beliau juga menyediakan kendaraan dan bekal perjalanan untuk 2 orang sahabat. Dan untuk 3 orang lainnya diberi kendaraan dan bekal perjalanan oleh Hazrat Utsman. Dengan demikian ke-7 orang ini berangkat bersama Rasulullah SAW. Demikian pula orang-orang dari suku Hazrat Abu Musa Asy'ari juga mengajukan permohonan kendaraan kepada Nabi SAW. Mereka mengirim Hazrat Abu Musa Asy'ari sebagai wakil mereka ke hadapan Rasulullah SAW. Jumlah mereka pun ada 6. Kepada mereka pun beliau SAW bersabda hal yang sama, bahwa beliau tidak memiliki satupun yang dapat diberikan kepada mereka. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa beliau SAW bersabda, aku bersumpah bahwa aku tidak memiliki sesuatu pun yang dapat diberikan. Atas hal ini mereka kembali sambil menangis. Namun di saat yang sama, Rasulullah SAW membeli unta dari Hazrat Sa'ad bin Ubadah dan memanggil Hazrat Abu Musa Asy'ari dan bersabda, ambillah unta-unta ini dan berikanlah untuk dirimu sendiri dan para sahabatmu. Rincian peristiwa ini disebutkan sendiri oleh Hazrat Abu Musa Asy'ari. Dalam Bukhari tertera bahwa Hazrat Abu Musa Asy'ari menuturkan, saya datang bersama beberapa orang Asy'ari kepada Rasulullah SAW untuk memohon kendaraan. Beliau bersabda, demi Allah, aku tidak memberikan kendaraan kepada kalian dan aku tidak memiliki hewan tunggangan yang dapat diberikan kepada kalian untuk ditunggangi. Pada saat itu unta-unta ganimah dibawa kepada Nabi SAW dan beliau menanyakan tentang kami. Beliau SAW bersabda, di manakah orang-orang Asy'ari itu? Dan beliau memerintahkan agar 5 ekor unta yang berpunuk putih diberikan kepada kami. Ketika kami pergi, kami berkata, apa yang telah kita lakukan tidak akan pernah membawa keberkatan bagi kita. Alhasil kami kembali kepada beliau dengan pemikiran ini dan kami berkata, kami sebelumnya telah memohon agar Anda memberikan kendaraan kepada kami dan Anda telah bersumpah tidak akan memberikan kendaraan kepada kami. Apakah Anda lupa bahwa Anda telah bersumpah tidak akan memberikan tunggangan kepada kami?
beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak memberikan kendaraan kepada kalian, melainkan Allah lah yang telah memberikan kendaraan kepada kalian. Dan demi Allah, apabila aku mengucapkan sumpah seperti itu, kemudian aku menganggap hal lain lebih baik daripada sumpah tersebut, maka insya Allah aku pasti akan melakukan hal yang lebih baik itu, dan aku akan membayar kafarah untuk sumpah tersebut." Jadi sumpah ini telah diucapkan, akan tetapi kemudian tersedia sarana, maka Allah Ta'ala lah yang telah mengaturnya. Dan jika aku ragu bahwa aku telah mengucapkan sumpah seperti itu, tetapi ada hal yang lebih baik yang muncul di hadapanku, maka aku akan membatalkan sumpah itu dan membayar kafarahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa diriwayatkan dari Hazrat Abu Musa Asy'ari bahwa beliau berkata, "Sahabat-sahabat saya mengutus saya kepada Rasulullah SAW agar saya meminta tunggangan untuk mereka karena mereka juga bersama beliau dalam Jaishul Usrah, dan inilah Ghazwah Tabuk. Saya berkata, wahai Nabi Allah SAW, sahabat-sahabat saya telah mengutus saya kepada Anda agar Anda memberikan tunggangan kepada kami." Beliau SAW bersabda, "Demi Allah, tidak ada tunggangan yang dapat saya berikan kepada kalian." Kebetulan saat itu ketika saya meminta kepada beliau, beliau sedang sedikit marah dan saya tidak mengetahuinya. Saya kembali dengan sedih karena penolakan Nabi SAW tersebut dan juga karena kekhawatiran bahwa jangan-jangan beliau SAW menjadi tidak senang kepada saya di dalam hatinya. Lalu saya kembali kepada sahabat-sahabat saya dan memberitahukan kepada mereka apa yang telah Nabi SAW sabdakan. Lalu saya mendengar Bilal memanggil Abdullah bin Qais. Beliau berkata, "Pergilah kepada Rasulullah SAW. Beliau memanggil Anda." Ini adalah cara mengumumkan panggilan di sana. Tidak ada pengeras suara, maka pengumuman dilakukan dengan cara seperti itu. Ketika saya datang kepada beliau, beliau bersabda, "Ambillah pasangan-pasangan unta ini." Dan jumlahnya adalah 6 ekor unta. Dan ini telah beliau beli dari Hazrat Sa'ad pada saat itu juga. Beliau SAW bersabda, "Pergilah, bawalah kepada sahabat-sahabatmu dan katakanlah kepada mereka bahwa Allah," atau beliau bersabda bahwa Rasulullah SAW memberikan ini kepada kalian untuk dikendarai, dan tunggangilah ini. Maka saya pun pergi membawa unta-unta itu kepada mereka. Saya kemudian berkata, "Nabi SAW memberikan unta-unta ini kepada kalian untuk ditunggangi. Tetapi demi Allah, saya tidak akan membiarkan kalian menaikinya sampai salah seorang di antara kalian pergi bersama saya. Janganlah menyangka bahwa saya sendiri telah menyampaikan sesuatu kepada kalian yang tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW." Mereka berkata, "Kami menganggap Anda jujur." Jadi Hazrat Abdullah bin Qais sangat berhati-hati. Ini agar kalian tidak berpikir bahwa pada kesempatan pertama saya telah menyampaikan sesuatu kepada kalian dari diri saya sendiri, karena saya membawa unta-unta itu tidak lama kemudian. Kenyataannya adalah jika ada seseorang di antara kalian yang hadir di sana, dia akan menjadi saksi bahwa Hazrat Rasulullah SAW memberikan jawaban beliau, dan kemudian setelah itu, karena ada sarana, maka unta-unta pun diberikan. Alhasil, orang-orang berkata, "Kami menganggap Anda jujur, dan kami pasti akan melakukan apa yang Anda sukai." Hazrat Abu Musa membawa beberapa orang dari mereka dan pergi hingga mereka menemui orang-orang yang telah mendengar sabda Rasulullah SAW, yaitu penolakan Rasulullah SAW untuk memberikan kepada mereka. Kemudian setelah itu memberikan unta-unta. Mengenai penjelasan tentang sumpah Rasulullah SAW, apa alasannya dan kemudian apa makna di balik sumpah itu, Hazrat Muslim Maud telah menjelaskannya dalam sebuah tafsir. Beliau menulis, di sini muncul sebuah pertanyaan bahwa beliau tidak memiliki tunggangan sama sekali pada saat itu. Lalu mengapa beliau bersumpah bahwa demi Allah, saya tidak akan memberikan tunggangan kepada kalian? Dari Al-Quran, hadis, dan sejarah diketahui bahwa sebenarnya beliau tidak memiliki tunggangan sama sekali saat itu.
Sekarang, apakah seseorang dapat bersumpah bahwa saya tidak akan pergi ke bulan, atau saya tidak akan pergi ke matahari? Atau apakah seseorang bersumpah bahwa saya tidak akan menelan gajah dalam satu kali telan? Demikian pula pertanyaannya adalah bahwa ketika beliau sama sekali tidak memiliki tunggangan, lalu mengapa beliau bersumpah? Jawabannya adalah bahwa orang-orang yang tidak berperadaban dan tidak beradab tidak mempercayai perkataan orang lain kecuali jika bersumpah. Kadang-kadang ada orang yang datang kepada kita yang berkata, lakukanlah pekerjaan ini. Kemudian dijawab kepadanya bahwa kita tidak bisa apa-apa. Akan tetapi ia berkata, kamu bisa melakukan hal apapun juga. Jadi sebagaimana orang-orang di masa itu tidaklah berperadaban, dan mereka baru saja datang dan mengenal Islam, dan mereka tidak mengetahui kejujuran, kehormatan, dan keagungan Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda kepada mereka bahwa saya tidak memiliki tunggangan, mereka mengira bahwa tunggangan memang ada, tetapi beliau SAW menolak. Oleh karena itu mereka bersikeras bahwa beliau adalah seorang raja. Mengapa beliau tidak memiliki tunggangan? Selain itu, kebiasaan orang-orang Arab adalah bahwa mereka tidak dapat merasa puas terhadap sesuatu kecuali jika bersumpah. Dalam hal-hal yang sangat sepele, mereka terus mengatakan wallahi, billahi, summa tallahi. Oleh karena itu, satu-satunya jawaban atas desakan mereka adalah bahwa beliau SAW bersumpah. Karena orang-orang itu menganggap jawaban beliau sebagai alasan dan dalih, maka untuk menenangkan mereka dan untuk melepaskan diri dari mereka, beliau SAW lantas bersumpah. Ketika akhirnya mereka pergi, tunggangan pun datang. Setelah itu beliau SAW memanggil mereka kembali dan memberikannya kepada mereka. Maka sumpah itu adalah agar waktu beliau SAW tidak terbuang. Meskipun tidak beliau ungkapkan, tetapi pernyataan ini adalah agar waktu beliau SAW tidak terbuang dan jangan bersikeras. Kemudian surat At-Taubah ayat ke-92, Hazrat Muslim Maud menerangkan, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Dan tidak ada celaan atas orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu agar engkau membawa mereka untuk jihad dengan suatu tunggangan, maka engkau menjawab bahwa aku tidak mendapatkan sesuatu yang dapat aku naiki untuk kalian. Atas hal itu mereka kembali dalam keadaan meneteskan air mata karena sedih bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat mereka belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dalam tafsir ayat ini, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menulis, ayat ini dari sisi penerapannya bersifat umum, namun orang-orang yang diisyaratkan adalah 7 orang muslim yang miskin, yang sangat ingin berangkat berjihad, tetapi tidak memiliki sarana untuk memenuhi niat mereka. Orang-orang ini menghadap Rasulullah SAW dan memohon agar beliau SAW menyiapkan tunggangan untuk mereka. Beliau SAW bersabda, sayang sekali saya tidak dapat mengatur apapun. Maka mereka menjadi sangat sedih. Mereka sangat bersedih dan kembali. Kemudian tertera bahwa setelah mereka pergi, Hazrat Utsman memberikan 3 unta dan 4 muslim lainnya juga memberikan. Rasulullah SAW memberikan 1 unta kepada setiap orang. Al-Quran menyebutkan peristiwa ini agar dapat menunjukkan perbandingan dengan keikhlasan orang-orang muslim miskin ini terhadap orang-orang munafik yang sebenarnya adalah orang-orang kaya dan juga memiliki sarana untuk bepergian, tetapi mereka mencari-cari alasan yang palsu. Jadi di satu sisi ini adalah keadaan orang-orang yang miskin yang memiliki gejolak yang tinggi, memiliki keimanan. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang kaya yang menyebut diri mereka muslim akan tetapi penuh dengan kemunafikan. Dari ayat ini juga diketahui bahwa orang-orang yang tertinggal di Madinah tidak semuanya munafik, karena sebagian adalah mereka yang tidak memiliki sarana sehingga mereka terpaksa tertinggal. Bahkan di antara mereka ada orang-orang muslim yang tulus, tetapi mereka tidak dapat pergi karena tidak memiliki sarana. Hazrat Muslim Maud bersabda,
kaum muslim dengan ketulusan dan semangat yang tinggi berlomba-lomba memberikan pengorbanan setelah seruan Rasulullah SAW untuk pergi ke arah Syam. Dari manakah orang-orang muslim yang miskin memiliki perlengkapan perang? Mereka tidak memiliki apa-apa. Hanya saudara-saudara mereka yang berkecukupanlah yang dapat membantu mereka. Hazrat Utsman pada hari itu mempersembahkan sebagian besar uangnya di hadapan Rasulullah SAW yang berjumlah 1.000 dinar emas, yaitu pada saat beliau menyampaikan hal tersebut nilainya 25.000 rupiah, sedangkan pada saat ini nilainya mencapai jutaan. Demikian pula para sahabat lainnya memberikan pengorbanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semangat pengorbanan di kalangan para sahabat adalah begitu besar sehingga beberapa orang dari Yaman yang telah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah dan berada dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah, beberapa orang di antara mereka menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, bawalah kami juga bersama Anda. Kami tidak menginginkan apa-apa. Kami hanya menginginkan agar kami mendapat sarana untuk pergi. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون." Yakni tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang ini yang datang kepadamu agar engkau menyediakan bagi mereka sarana yang dengannya mereka dapat pergi ke sana. Namun engkau berkata kepada mereka, "Aku tidak memiliki sarana untuk membawa kalian ke sana." Kemudian mereka bangkit dari majlis dan pergi, sementara air mata berlinang dari mata mereka karena sedih bahwa sayang sekali mereka tidak memiliki harta yang dengannya mereka membelanjakan harta itu untuk melakukan pengkhidmatan kepada Islam di hari ini. Abu Musa adalah pemimpin orang-orang tersebut. Ketika ditanyakan kepadanya apa yang Anda minta kepada Rasulullah SAW pada saat itu, maka Abu Musa berkata, "Demi Allah, kami tidak meminta unta, kami tidak meminta kuda, kami hanya mengatakan bahwa kami tidak beralas kaki, kami tidak memiliki sendal di kaki kami, tidak pula sepatu, kami tidak memiliki sendal, dan kami tidak dapat menempuh perjalanan yang begitu panjang dengan berjalan kaki tanpa alas kaki. Jika kami bisa mendapat sepasang sendal saja, maka dengan mengenakan sendal itu kami akan berlari dan bergabung dengan saudara-saudara kami dalam perang ini." Inilah semangat mereka. Mengenai penunjukan naib di Madinah saat Rasulullah SAW pergi dalam perang ini, tertera bahwa Rasulullah SAW menunjuk seseorang sebagai wakil beliau di Madinah. Tentang hal ini ada berbagai pendapat yang berbeda. Menurut satu riwayat, Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Muhammad bin Maslamah sebagai amir di Madinah. Selain itu ada nama-nama Hazrat Sabah bin Urfah, Hazrat Ali, dan Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum. Jika berbagai riwayat ini dilihat, bagaimana kesesuaian dapat diupayakan di dalamnya, bagaimana keempat nama yang disebutkan ini dapat dipahami, apakah semua ini adalah benar atau tidak, maka salah satu penjelasannya adalah bahwa keempat orang ini memang ditunjuk sebagai wakil beliau, akan tetapi dengan tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab Hazrat Ali adalah menjaga keluarga Rasulullah SAW. Hazrat Muhammad bin Maslamah bertanggung jawab untuk urusan-urusan umum penduduk Madinah, dan Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum ditugaskan untuk mengimami solat. Hazrat Sabah bin Urfah pertama kali ditunjuk sebagai wakil umum beliau SAW di Madinah, dan kemudian Hazrat Muhammad bin Maslamah ditunjuk untuk menggantikannya. Karena ini adalah perjalanan yang panjang, maka Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Ali untuk tetap tinggal di Madinah untuk mengurus keluarga beliau dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Orang-orang munafik yang pekerjaannya memang mencela dan mencerca mulai membuat-buat cerita tentang Hazrat Ali yang ditinggalkan di Madinah, bahwa ia adalah beban bagi Nabi SAW, sehingga tidak dibawa ke Ghazwah Tabuk. Mendengar celaan-celaan ini, Hazrat Ali pun menjadi gelisah dan mengambil senjata dan menghadap ke hadirat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masih berada di tempat yang bernama Jurf,
yang berjarak 3 km dari Madinah. Hazrat Ali menyampaikan kekhawatirannya dan kegelisahannya, serta mengajukan permohonan bahwa saya ditinggalkan di antara para wanita dan anak-anak, padahal saya memiliki kemampuan dan kedudukan. Rasulullah SAW memberikan penghiburan kepada Hazrat Ali dan mengucapkan kalimat, "Ala tardo antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Wahai Ali, apakah kamu tidak rida bahwa kedudukanmu bagiku adalah seperti kedudukan Harun bagi Musa, kecuali bahwa tidak ada nabi sesudahku? Maksudnya adalah ketika Hazrat Musa pergi ke Gunung Sur, Hazrat Harun adalah pengganti Hazrat Musa. Tetapi Hazrat Harun pun merupakan nabi. Akan tetapi engkau bukanlah menjadi nabi. Tentang jumlah kaum muslimin yang berangkat ke Tabuk, disebutkan bahwa Rasulullah SAW setelah menyiapkan segala bentuk sarana lahiriah untuk peperangan, kemudian beliau memfokuskan perhatian pada doa. Sejak dimulainya persiapan hingga keberangkatan menuju Tabuk, beliau senantiasa memanjatkan doa, Allahumma in tuhlik ahazihil insobatu falan tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika jemaat yang kecil ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Yang sangat menarik, doa ini juga disebutkan pada saat Rasulullah SAW menghadapi peperangan pertama beliau, yaitu Perang Badar. Dan kini beliau memanjatkannya kembali pada perang terakhir beliau. Meskipun musim yang sangat panas, jarak perjalanan yang jauh, dan banyaknya kesulitan, serta adanya propaganda dari kaum munafik, akhirnya terbentuklah pasukan besar yang berjumlah 30.000 orang. Di antara mereka terdapat 10.000 pasukan berkuda. Inilah pasukan terbesar yang pernah dibentuk oleh Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau untuk sebuah peperangan. Jumlah pasukan disebutkan berbeda dalam berbagai riwayat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa jumlahnya mencapai 40.000 orang. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan 1.000 orang. Rasulullah SAW memiliki 10.000 ekor kuda, dan menurut sebagian riwayat jumlahnya 12.000. Namun para sejarawan sepakat pada angka 30.000, dan sebagian besar dari mereka menganggap riwayat 30.000 itulah yang paling sahih. Angka tersebut sebenarnya hanyalah perkiraan, karena pada masa itu belum ada sistem pencatatan resmi bagi para pejuang yang pergi berperang seperti yang kemudian diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW pun memerintahkan kaum Ansar dan setiap cabang dari kabilah Arab untuk membuat liwa atau bendera kecil atau ra'yah, yaitu bendera besar dalam perang Tabuk. Beliau memberikan bendera yang terbesar kepada Hazrat Abu Bakar. Selain itu, beliau juga memberikan bendera kepada Hazrat Zubair, Hazrat Usaid bin Hudair, Hazrat Abu Dujana, dan menurut berbagai riwayat juga kepada Hubab bin Munzir. Pada masa itu, ketika pasukan hendak berangkat, biasanya selalu disertakan seorang penunjuk jalan yang benar-benar mengenal medan dan rute perjalanan. Dalam kaitan ini disebutkan bahwa pada saat perang Tabuk, Rasulullah SAW menunjuk Alqamah bin Fugwah al-Khuzai dan ayahnya sebagai penunjuk jalan, karena keduanya sangat mengenal arah perjalanan dan mampu membawa rombongan melalui jalur yang tepat dan lebih cepat. Hazrat Ka'ab bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berangkat menuju Tabuk pada hari Kamis, dan beliau memang menyukai melakukan perjalanan pada hari Kamis. Sesuai kebiasaan yang umum, para sahabat mulai berkumpul di tempat yang bernama Saniyatul Wada yang berjarak tidak jauh dari Madinah. Setelah seluruh persiapan selesai, Rasulullah SAW pun berangkat dari Madinah menuju Tabuk. Raisul Munafikin, pemimpin kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, pada saat itu juga menjalankan tipu muslihat terakhirnya. Ia berkemah bersama pasukannya di bagian bawah Saniyatul Wada di lereng Gunung Zuba, dan berpura-pura seolah-olah ia juga siap berangkat bersama kaum muslimin menuju Tabuk. Akan tetapi begitu Rasulullah SAW memerintahkan pasukan untuk bersiap, Abdullah bin Ubay bersama pasukannya yang menurut sebagian riwayat berjumlah cukup besar, mereka kembali ke Madinah. Ia berkata,
Kaum muslimin menganggap peperangan melawan Romawi sebagai ajang permainan. Ia menegaskan, ini bukanlah permainan. Bangsa Romawi adalah kerajaan yang besar. Dalam panas yang terik dan kondisi yang seperti ini, menempuh perjalanan sejauh ini bukanlah tindakan yang bijak. Ia bahkan berkata, aku dapat melihat para pengikut Muhammad SAW akan menjadi tawanan di tangan orang-orang Romawi. Setelah mengatakan seperti itu, ia pun pulang kembali dengan maksud agar kaum muslimin menjadi patah semangat dan mungkin ada yang mundur dari barisan Rasulullah SAW. Namun seperti biasanya, ia kembali dengan kegagalan. Ia melakukan hal yang sama juga pada Perang Uhud. Waktu itu juga ia berjalan bersama pasukan muslim untuk beberapa jarak. Lalu di tengah perjalanan, ia kembali ke Madinah bersama 300 pengikutnya. Padahal jumlah kaum muslim keseluruhan waktu itu adalah 1.000 orang, sehingga tersisa 7.000 saja. Dan itu sudah merupakan pasukan yang cukup besar. Bagaimanapun disebutkan pula bahwa dalam Ghazwah ini, ada seorang hamba sahaya yang datang untuk bergabung tanpa izin tuannya. Ketika hal ini diketahui, beliau SAW menegur hamba sahaya yang ikut tanpa izin tersebut. Dalam tafsir tertera bahwa ketika Rasulullah SAW melihat seorang hamba sahaya yang bersenjata pada saat berkemah di Saniyatul Wida yang datang tanpa izin dari majikannya, beliau bersabda kepadanya, kembalilah kepada tuanmu. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, dan hamba saya itu menjawab bahwa ia tidak meminta izin. Beliau lalu memerintahkan, kembalilah dan janganlah ikut bertempur bersama kami. Jika kamu terbunuh dalam perang, maka kamu akan masuk neraka. Maksudnya, nilai kejujuran dan amanah menuntut agar seorang hamba sahaya terlebih dahulu meminta izin dari sang majikannya. Insya Allah, rincian lebih lanjut akan disampaikan di kesempatan selanjutnya. Kali ini juga saya ingin menyebutkan beberapa almarhum. Yang pertama adalah Mukarram Gulam Wahyuddin Sulaiman Sahib, seorang mubalik jemaat Ahmadiyah dari Indonesia. Beliau wafat beberapa hari yang lalu dalam usia 67 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek beliau, Tuan Haji Damiri Sahib, pada tahun 1932 baiat di tangan Tuan Maulana Rahmat Ali Sahib. Setelah menamatkan pendidikan dasar, almarhum melanjutkan pendidikan ke Rabuah dan diterima di Jamiah Ahmadiyah. Dan beliau belajar di kelas khusus di Rabuah. Beliau lulus ujian Syahadatul Ajanib pada bulan Juli 1985 dan kembali ke Indonesia pada masa khilafat Hazrat Khalifatul Masih Rabi. Kemudian beliau ditempatkan di berbagai kota di Indonesia termasuk Jakarta untuk bertugas sebagai mubalik wilayah. Selain itu, beliau juga menjadi anggota berbagai komite pusat. Masa pengabdian beliau kurang lebih 40 tahun. Beliau meninggalkan 2 orang putra dan 1 orang putri. Salah satu putra beliau, Muslihuddin Ihsan Sahib, juga merupakan seorang mubalik dan saat ini bertugas di sana. Semua yang mengenal dan dekat dengan almarhum menyampaikan bahwa beliau adalah sosok yang mukhlis, sederhana dan sangat penuh kasih sayang. Hidup beliau sepenuhnya dipersembahkan untuk mengkhidmati agama, jemaat, dan kebaikan sesama manusia. Sifat rendah hati, lemah lembut, dan berpegang teguh pada prinsip sangatlah menonjol dalam diri beliau. Siapapun yang bertemu pasti terkesan oleh ketulusan dan kesederhanaan. Dalam bidang taklim dan tarbiyat, jasa beliau sangat berharga. Beliau selalu menekankan pentingnya akhlak dan senantiasa berusaha menyiapkan generasi muda agar tumbuh dengan sifat-sifat yang baik dan keimanan yang kuat. Dalam tugas tabligh pun beliau bekerja dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan, wibawa dan kasih sayang. Beliau memiliki ikatan yang kuat dengan khilafat dan kesetiaan beliau menjadi teladan bagi banyak orang. Beliau juga merupakan pribadi yang sangat bertawakal kepada Allah.
pada hari-hari terakhir kehidupannya, beliau menunjukkan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Meskipun sakit, beliau tidak pernah mengeluh, justru selalu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirat kepada beliau. Jenazah kedua, Mukarram Dr. Muhammad Syafiq Segal Sahib. Beliau pernah menjabat sebagai Amir Wilayah Multan dan setelah itu sebagai Naib Wakilut Tasnif di Tahrik Jadid Rabuah. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau meninggalkan 3 orang putra. Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau dari ayah beliau, Mukarram Mia Muhammad Umar Segal, yang baiat pada masa khilafat Hazrat Khalifatul Masih Sani. Beliau adalah seorang dokter dengan gelar PhD. Setelah tamat pendidikan menengah, beliau mempersembahkan diri untuk wakaf zindagi ke hadapan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda agar almarhum melanjutkan pendidikan. Saat itu sedang direncanakan pendirian Fazli Umar Research Center, maka beliau pun melanjutkan studi ke bidang sains dan meraih gelar MSc di bidang kimia, lalu melanjutkan PhD di Inggris. Beliau mendapat karunia karena salah satu dosen beliau adalah peraih hadiah Nobel. Ketika beliau kembali selesai dari pendidikan, lembaga riset yang direncanakan saat itu belum sempat didirikan, sehingga Hazrat Muslih Maud belum menempatkan beliau di sana. Karena itu, untuk sementara beliau tidak memiliki penugasan khusus. Ayah beliau kemudian mengajukan permohonan agar selama jemaat belum memerlukan jasanya, beliau diizinkan untuk membantu dalam usaha keluarga. Maka beliau pun mulai bekerja bersama ayahnya dalam bidang bisnis. Namun demikian, di samping membantu usaha keluarga, beliau tetap mendapat taufik untuk mengkhidmati jemaat. Selama kurang lebih 14 hingga 15 tahun, beliau mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai Amir Wilayah Multan. Beliau juga ikut serta dalam Furqan Force. Pada masa khilafat Hazrat Khalifatul Masih Rabi, pernah terjadi perselisihan panjang antara 2 keluarga di Kolkata yang sebagian di antaranya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau. Maka Hazrat Khalifatul Masih Rabi membentuk komisi penyelidik dan menugaskan beliau sebagai salah satu anggotanya. Beliau menyelesaikan persoalan tersebut dengan sangat baik. Hazrat Khalifatul Masih Rabi pernah bersabda kepada beliau, "Saya tahu Anda tidak akan memihak kepada siapapun, bahkan kepada kerabat sendiri, dan Anda akan memutuskan dengan penuh kejujuran." Dan memang demikianlah yang terjadi. Pada tahun 1991, atas perintah Hazrat Khalifatul Masih Rabi, beliau pergi ke Uganda untuk mengawasi pendirian pabrik minyak di sana. Di bawah pengawasan beliau, pabrik tersebut berhasil beroperasi dengan baik. Selain itu, beliau juga diberi berbagai tanggung jawab di 3 negara Afrika lainnya dan 1 negara di Eropa, yang semuanya beliau tunaikan dengan penuh amanah. Meskipun memiliki usaha pribadi, yaitu pabrik minyak goreng yang besar di Multan, namun beliau selalu merasa dirinya seorang wakaf zindagi dan kerap mengorbankan urusan bisnis demi kepentingan pekerjaan jemaat. Kemudian pada tahun 2003, beliau menulis kepada saya bahwa beliau ingin mewakafkan diri dan berkhidmat di sisa hidupnya. Maka saya menugaskan sebagai Naib Wakilut Tasnif di Tahrik Jadid. Beliau seorang yang terpelajar dan memiliki pengetahuan agama yang baik serta melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Putra beliau, Tuan Mahmud Segal Sahib, menyampaikan, "Ayah saya menjalani kehidupan yang penuh pengkhidmatan, bermakna dan penuh ibadah. Beliau dawam tilawat Al-Quran dan merenungkan maknanya. Dan ini menjadi ciri khas beliau. Di antara orang-orang yang berduka atas wafatnya, kebanyakan menyampaikan bahwa beliau adalah sosok yang lembut, penuh kasih sayang, dan penuh dengan semangat ketulusan. Beliau merupakan sosok yang penuh kecintaan dan menyampaikan tarbiyat dengan sangat menyentuh hati." Mereka juga menuturkan bahwa beliau selalu menasihati untuk menaati nizam jemaat dan berkata,
Sampaikan pendapat hanya di forum yang tepat dan janganlah membicarakan segala hal di sembarang tempat. Jika kamu melihat sesuatu yang perlu diperbaiki, janganlah menyoroti orangnya atau siapa pengurusnya. Ingatlah, Anda telah berbaiat kepada Khalifatul Masih, maka jagalah itu dan sampaikan segala urusanmu kepada Khalifatul Masih saja, serta penuhilah janji setia kepada khilafat. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirat kepada beliau. Jenazah ketiga adalah Nyonya Busra Pervez Minhas Sahibah, istri Tuan Pervez Minhas dari Amerika Serikat yang wafat baru-baru ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah putri Tuan Chaudhry Fazal Ahmad yang sebelumnya adalah manajer usaha pertanian milik jemaat di Karimnagar, Nusrat Abad. Sebelum menikah pun beliau telah banyak berkhidmat dalam Lajnah Ima'illah di Hyderabad, Sindh. Setelah itu beliau menetap di Rawalpindi dan di sana pun beliau mendapat taufik untuk terus berkhidmat. Ketika pindah ke Amerika Serikat bersama suami, beliau juga tetap aktif dalam kegiatan lajnah. Dan beliau berkhidmat sebagai naib sadar di majelisnya. Beliau adalah sosok yang sangat dawam dalam solat dan puasa, rajin tahajud, bertawakal kepada Allah, mencintai khilafat, ramah terhadap tamu, dermawan, saleh dan mukhlis. Beliau dawam membayar canda dan terdepan dalam pengorbanan harta, dan hubungan dengan khilafat sangat kuat. Beliau sering menulis surat kepada khilafat untuk memohon doa. Beliau adalah seorang musiah. Meskipun tidak memiliki anak, beliau dikenal sangat penyayang terhadap anak-anak orang lain. Beliau memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirat dan rahmat kepada beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.